Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada masa Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Ia adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia memiliki beberapa julukan seperti Babul Ilmi yang artinya pintunya ilmu. Selanjutnya ada Asadullah yang artinya singanya Allah. Dan yang ketiga ada Karamallahu wajhah. Hal ini karena ia tidak pernah sesaat pun menundukkan wajahnya di hadapan berhala sembahan kaum jahiliyah yaitu Latta dan Uzza. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan tepatnya pada tanggal 17 Juni 645 Masehi, umat Islam dalam keadaan vacuum of power. Pada saat itulah sebagian umat Islam meminta Ali untuk mengisi kekosongan tersebut. Pada awalnya Ali menolak karena ia belum mendapat dukungan penuh dari para sahabatnya. Namun pada akhirnya ia menerima permintaan tersebut. Ia diangkat menjadi khalifah keempat pada 24 Juni 645 Masehi di Masjid Nabawi. Ia menjabat sebagai khalifah dalam kondisi dan situasi politik yang cukup tajam. Banyak terjadi pemberontakan dari para sahabat yang menuntut untuk Ali segera mengusut kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Salah satu pemberontakan datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan kerabat dari Khalifah Utsman bin Affan. Ketegangan yang terjadi antara keduanya sampai ke medan peperangan yang dikenal dengan Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi di daerah yang bernama Siffin pada tanggal 1 Safar 37 Hijriah. Pada awalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan mendominasi peperangan, hingga akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ali yang baru saja tiba di bawah kepemimpinan Malik al-Ashtar. Hal ini membuat pasukan Muawiyah tersudutkan. Lalu Amr bin As mengeluarkan siasat, yang mana siasat itu diterima baik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan terpaksa Ali menghentikan peperangan dan dilanjutkan dengan perundingan. Pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai delegasi. Sedangkan di pihak Muawiyah, Amr bin As dipilih sebagai delegasi. Tahkim ini membuat umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama Syiah, yaitu kelompok yang setia kepada Ali. Yang kedua Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari Ali. Dan yang ketiga pendukung Muawiyah. Kelompok Khawarij menganggap bahwa Ali, Muawiyah, dan Amr telah kafir, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh ketiganya. Dari 3 rencana pembunuhan yang hendak dilakukan, hanya Ibnu Muljam yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, dan ini menjadi titik akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya jabatan khalifah diambil alih oleh Hasan bin Ali. Namun ini pun tak berlangsung lama, karena lemahnya kemampuan memimpin yang dimiliki oleh Hasan. Hal ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk mengambil bangku kekhalifahan dengan berbagai cara, melalui tawaran-tawaran dan juga diplomasi, hingga akhirnya Hasan bersedia untuk mundur namun dengan beberapa syarat. Tahun ini dikenal dengan Amul Jamaah yang terjadi pada bulan Rabiul Awal 41 Hijriah, yang artinya tahun persatuan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Setelah Hasan mundur dari bangku kekhalifahan, Muawiyah maju menggantikannya sebagai khalifah dan berhasil membangun sebuah dinasti yang berkuasa selama 90 tahun. Ia wafat pada usia 80 tahun di Damaskus pada bulan Rajab 60 Hijriah dikarenakan sakit yang diderita. Dalam sejarah peradaban Islam,
Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem yang bersifat demokratis menjadi pemerintahan monarki absolut. Hal ini dikarenakan setelahnya ia mengangkat anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, yang mana tidak dilakukan dengan demokrasi umat Islam. Ada Yazid ibnu Muawiyah. Yazid bin Muawiyah bergelar Yazid I, ialah khalifah kedua Bani Umayyah dan pengganti ayahandanya Muawiyah. Nasab Yazid adalah Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf. Yazid bernama lengkap Yazid bin Muawiyah, bangsa Bani Abdul Manaf. Beliau lahir dari pasangan orang tua yang ayahandanya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan dan ibunya bernama Maisun. Yang ketiga ada Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid bergelar Muawiyah II. Beliau adalah khalifah Bani Umayyah selama hampir 6 bulan setelah kematian ayahnya yaitu Yazid I. Khilafah yang diwarisinya dalam keadaan kacau sebab pernyataan Ibnu Zubair sebagai khalifah sebenarnya dan memegang daerah Hijaz seperti daerah lain. Muawiyah II dianggap sebagai orang yang ramah, yang tidak giat melibatkan diri dalam bidang politik. Umumnya dipercaya bahwa ia turun tahta dan meninggal segera setelah itu. Meski beberapa sumber menyebutkan ia diracun, ia kemudian digantikan oleh keluarga Bani Umayyah dari cabang lainnya, yaitu Marwan bin Al-Hakam atau Marwan II. Bergelar Marwan I ialah khalifah Bani Umayyah yang mengambil alih tampuk kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya pada tahun 684 Masehi. Naiknya Marwan menunjukkan pada perubahan silsilah Bani Umayyah dari keturunan Abu Sufyan ke Hakam. Mereka ialah cucu Umayyah. Darinya nama Bani Umayyah diambil. Hakam ialah saudara sepupu Utsman bin Affan. Masa pemerintahan singkat Marwan diwarnai perang saudara di antara keluarga Umayyah, seperti perang tertutup Ibnu Zubair yang melanjutkan pemerintahan atas Hijaz, Irak, Mesir, dan sebagian Suriah. Marwan sanggup memenangkan perang saudara Bani Umayyah yang berakibat naiknya keturunan Marwan sebagai jalur penguasa baru dari Khalifah Umayyah. Ia juga sanggup merebut kembali Mesir dan Suriah dari Ibnu Zubair, namun tak sanggup sepenuhnya mengalahkannya. Hingga pada Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Malik bin Marwan bernama lengkap Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abdul As bin Umayyah bin Abdusifus bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau adalah seorang khalifah pertama yang mencetak uang dinar dalam Islam. Dia lahir pada bulan Ramadan tahun 23 Hijriah dan meninggal tahun 86 Hijriah. Abdul Malik diangkat sebagai khalifah oleh kaum muslim setelah terbunuhnya Abdullah ibnu Zubair. Sebelum menjabat sebagai khalifah, dia adalah seseorang yang ahli ibadah dan zuhud. Muawiyah pernah menugaskannya untuk mengurus Madinah pada waktu Abdul Malik bin Marwan masih berusia 16 tahun. Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa Persia dan Romawi ke bahasa Arab mengalami perkembangan yang pesat. Walid hingga pada akhirnya Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik bergelar Al-Walid I, lahir pada tahun 668 Masehi, meninggal di Damaskus pada 23 Februari 715 Masehi pada umur 46 tahun. Beliau ialah khalifah Bani Umayyah yang memerintah antara 705 sampai 705 Masehi. Ia melanjutkan ekspansi khilafah Islam yang dicetuskan ayahnya dan merupakan penguasa yang efektif. Al-Walid I adalah putra sulung Abdul Malik dan menggantikannya ke kursi kekhilafahan setelah kematiannya.
Umar ibnu Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Prioritas utama adalah pembangunan dalam negeri. Dalam pemerintahannya, ia memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Ia juga dalam pemerintahannya menginginkan akan mengembalikan corak pemerintahan layaknya pada periode Khulafaur Rasyidin. Kebijakan yang membuat makmur pada masanya, di antaranya memperingan pajak dan mensejajarkan orang Islam. Meskipun dalam pemerintahan Umar ibnu Aziz singkat namun tidak dapat dipungkiri, kemakmuran pada masa pemerintahannya tercapai. Umar ibnu Abdul Aziz meninggal dunia pada tahun 720 Masehi yang dalam usianya yakni 39 tahun. Kebijakan-kebijakan yang dibuatnya antara lain memajukan ekonomi, menertibkan hukum, memajukan pertanian, dan mengatur saluran-saluran air. Setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, Yazid ibnu Abdul Malik memerintah selama 4 tahun. Ia lahir pada tahun 71 Hijriah. Pada masa awal pemerintahannya, Yazid bertindak menuruti kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelumnya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Menurut Imam As-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa, kebijakan itu berlangsung hanya 40 hari. Setelah itu, terjadi perubahan yang dibuatnya. Dalam pemerintahannya, dapat dikatakan bahwa kemajuan dari kemakmuran tidak begitu signifikan. Kemudian kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan agama, spiritual power, dan kekuasaan politik, temporal power. Kemudian yang kedua ada pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang tadinya ada 8 provinsi, kemudian berubah menjadi 10 provinsi, dan setiap provinsi tersebut ditanggung-jawabi atau dipimpin oleh amil. Yang ketiga, administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan ini dibagi menjadi 5 lembaga. Yang pertama, ada Diwan Al-Rasail, atau sering disebut dengan sekretaris dan surat menyurat penting dari negara. Yang kedua ada Diwan Al-Khuruj atau Dewan Perpajakan. Yang ketiga ada Dewan Al-Barid yang menyampaikan berita rahasia. Yang keempat ada Diwan Al-Khattab. Dewan Al-Khattab ini mencatat tentang peraturan dari khalifah. Yang kelima ada Dewan Muswilat atau dewan yang menangani kepentingan umum. Yang keempat ada organisasi kehakiman. Organisasi kehakiman ini mempunyai ciri yaitu hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. Yang kelima ada organisasi ketentaraan. Organisasi ini mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk mengikuti wajib militer. Kemudian yang keenam organisasi keuangan, yaitu mencetak keuangan. Yang ketujuh ada bidang sosial budaya, 8 bidang seni dan sastra, yang ke-9 bidang seni rupa seperti pengembangan seni kaligrafi, dan yang ke-10 yaitu bidang arsitektur. Kemudian kemunduran dinasti Umayyah I. Kemunduran dinasti Umayyah ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama, ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, sehingga dalam kepemimpinan ini tidak ada perubahan yang signifikan terhadap sistem kepemerintahannya, atau bisa dikatakan kepemimpinan ini sangat monoton, sehingga banyak masyarakat
yang kurang menyukai akan hal ini. Yang kedua, adanya pendukung Ali dan Khawarij. Yang ketiga, timbul permasalahan sosial antara orang non-Arab dan suku Arabia. Yang keempat, ada sikap hidup kalangan keluarga istana yang sangat dilimpahi oleh kemewahan, sehingga keluarga istana itu tidak memperdulikan tentang keadaan masyarakatnya di luar sana. Yang kelima, adanya kekuatan baru yang diperakasai oleh keturunan Al-Abbas.